Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini kita akan baca firman Allah dan merenungkannya. Namun mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Di hari yang baru ini, kami semua boleh ada sebagaimana ada. Kami kuat, kami sehat. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu kami semakin kuat di dalam Engkau. Walaupun ada pergumulan, ada tantangan, namun kasih setia Tuhan menyertai kami. Terpuji bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita akan baca firman Allah Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Puji Tuhan, berulang-ulang kali seringkali kita baca ayat-ayat ini. Namun pagi hari ini mari kembali kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia berkata demikian karena dia punya pengalaman. Dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini pengalaman secara pribadi dari Rasul Paulus. Karena kita tahu bersama, dulu Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan, dia adalah seorang pembunuh. Tapi sekarang ketika kita membaca ayat-ayat ini, dia adalah orang yang memberitakan Injil keselamatan. Karena dia telah mengalami hal itu. Dia katakan, ya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia tidak malu lagi, ya. Dia tidak malu lagi untuk memberitakan siapa itu Yesus. Dan dalam kehidupan orang Yahudi, seringkali banyak yang malu untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, adalah keselamatan mereka. Dan di sini firman Allah ingatkan, ya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi ketika kita percaya, ya, itulah firman, itulah Allah yang menyelamatkan kita semua. Firman Allah memberikan kekuatan iman yang teguh. Itu kita harus perhatikan baik-baik. Dan kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan ayat 16, maka firman Allah katakan demikian, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini pun nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk mengingatkan, ya, bahwa ketika dari kecil, ya, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Jadi firman Allah memberikan kepada kita sebagai orang percaya hikmat. Nah, apalagi firman Allah dapat menuntun orang percaya, ya, mengajar kepada kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16, ya, di sini 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah bermanfaat kepada kita yang percaya kepadanya, ya. Sebab untuk mengajar kita. Kemudian apa? Untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Allah itu tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, untuk menyatakan kesalahan, bahkan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi ketika kita sadar segala, ya, kesalahan kita tahu apa yang kita buat, ada kesempatan ketika kita tetap membaca
firman Allah, ya. Kesalahan yang kita buat itu bisa diperbaiki untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kelakuan kita diperbaiki. Kita bisa sadar setiap tindakan kelakuan kita. Kemudian apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu mendidik kita untuk melakukan kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya, mari kita selalu mau dekat dengan Tuhan, mau dekat ya kepada Tuhan dalam membaca firman, dekat juga kepada Tuhan dengan dalam doa-doa kita. Jadi jangan kita lupa untuk selalu membaca firman, untuk selalu mau merenungkan firman, untuk selalu mau ya kita beribadah. Ketika kita beribadah, di situ ada firman. Dan juga jangan lupa kita mau dekat dengan Tuhan, dialah firman. Kita dalam doa-doa kita dekat kepadanya. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa. Biarlah firman Tuhan pagi ini ya akan mengingatkan segala perbuatan kita, akan mengingatkan apa yang kita buat, sebab firman Tuhan ya memampukan kita untuk memperbaiki kelakuan kita, bahkan juga mendidik kita ya. Kita akan hidup benar-benar dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau membiarkan kami binasa, tapi Engkau memberikan jalan keselamatan kepada kami semua sebagai orang yang percaya dan tetap berharap bersandar kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, biar iman kami menjadi kuat, kokoh, karena ada kebenaran firman. Karena firman itu dapat merubah kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami tidak berdosa. Memberkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat merenungkan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.